Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ehwati rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan dua kata yang tulisannya sama tetapi arti dan pengertiannya berbeda, yaitu tulisan mim, qaf, alif, mim. Bisa dibaca makom, bisa dibaca mukom. Yang keduanya memiliki pengertian atau arti yang berbeda. Ada yang lebih dari satu arti, ada yang hanya satu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang kedua kata itu beserta ayat-ayat yang di dalamnya terdapat salah satu dari kedua kata atau kedua-duanya, yang penjelasannya seperti berikut. Surat Ali Imran 97. Makom artinya tempat berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminau walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Penjelasan ayat. Di rumah, yaitu Ka'bah, ini terdapat tanda-tanda yang jelas mengenai kemuliaan dan keutamaannya, seperti manasik dan masyair. Salah satunya ialah batu yang dijadikan tempat berdiri oleh Ibrahim ketika dia hendak meninggikan dinding Ka'bah. Contoh lainnya ialah siapa yang memasukinya, maka ia akan merasa aman dan tidak akan mengalami gangguan apapun. Dan manusia berkewajiban untuk berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji karena Allah, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk sampai ke tempat itu. Dan siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kaya, tidak butuh terhadap orang yang kafir itu dan segenap alam semesta. Surat As-Saffat 164. Makom artinya kedudukan. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Artinya tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Penjelasan ayat. Para malaikat menjelaskan ubudiyah, ibadah, mereka kepada Allah
dan kebebasan mereka dari klaim kaum musyrikin dengan mengatakan, tidak satupun dari kami kecuali mempunyai kedudukan atau makom yang jelas dalam urusan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi kata makom yang memiliki arti tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian kata makom artinya kedudukan. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat yang di dalamnya terdapat kata makom tetapi memiliki arti yang lain beserta penjelasannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Ar-Rahman 64, makom artinya menghadap. Waliman khofa maqama rabbi jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Penjelasan ayat, orang yang takut kepada Robnya dan takut saat akan menghadap kepadanya, sehingga dengan itu dia meninggalkan apa yang dilarang Allah dan menunaikan apa yang diperintahkannya. Maka baginya ada 2 surga yang terbuat dari emas, berupa bejana-bejana, perhiasan, dan bangunan maupun segala sesuatu yang ada di dalam keduanya. Salah satu surga adalah sebagai balasan meninggalkan larangan-larangan, sedangkan surga yang lain adalah sebagai balasan melakukan ketaatan-ketaatan. Surat An-Nazi'at ayat 40, makom artinya kebesaran. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Penjelasan ayat, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya, yaitu berdirinya di hadapan Tuhannya pada hari kiamat. Takut kepada Tuhannya ketika di dunia dan mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhannya pada hari pembalasan dan menahan dirinya dari gejolak hawa nafsunya yang rusak. Ia menahan diri untuk tidak memberikan dirinya apa yang selalu diinginkannya, melainkan ia menahannya demi ketaatan kepada Allah Tuhannya. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian ini kata makom yang memiliki arti menghadap dan juga kesabaran. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan arti makom dan mukom beserta ayat yang di dalamnya terdapat kedua kata tersebut. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Ad-Dukhan 51, makom artinya tempat berdiam. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Penjelasan ayat, inilah balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan cara menjauhi segala kemaksiatan dan mengajarkan berbagai ketaatan. Bagi mereka keridhaan dan pahala besar dari Allah dalam naungan teduh banyaknya pepohonan
dan buah-buahan, serta mata air yang mengalir. Di bawah mereka sungai mengalir deras di dalam surga yang penuh kenikmatan, karena semua yang terdapat dalam surga adalah kenikmatan. Surat Al-Ahzab 13, muqam artinya tempat. Wa id qalat ta'ifatum minhum ya ahlal Yathrib la muqama lakum farji'u wasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi auratin yuriduna illa firara. Artinya, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yathrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Penjelasan surat Al-Ahzab 13. Demikianlah perkataan kaum munafik, dan ingatlah juga ketika segolongan di antara mereka berkata dengan penuh hasutan, wahai penduduk Yathrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu untuk menyelamatkan diri jika kamu tetap bersama Muhammad dan tentaranya, maka kembalilah kamu ke rumah. Dan lihatlah bahwa akibat dari upaya hasutan itu, sebagian dari mereka, yakni pasukan mukmin, terpengaruh sehingga meminta izin pulang kepada Nabi dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tanpa penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah membuat-buat alasan karena ketakutan sehingga hendak lari dari peperangan itu. Dilanjutkan 14, demikianlah lemahnya iman dalam hati orang-orang yang terpengaruh hasutan kaum munafik itu. Dan kalau Yathrib diserang musuh dari segala penjuru, dan mereka diminta untuk murtad dan membuat kekacauan dengan memerangi kaum mukmin, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu untuk melakukan hal itu tanpa berpikir panjang. Mereka amat cinta dunia dan takut mati, sehingga tidak heran bila mereka membuat alasan palsu agar diizinkan tidak ikut berperang. Ikhwani Fiddin Arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang dua kata dibaca makom dan mukom. Tulisannya sama tetapi memiliki arti yang berbeda-beda, juga pengertian yang berbeda. Semoga semuanya ini bisa menambah perbendaharaan ilmu kita terhadap ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dan menjadikan kita semakin faham dan mendalam. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.